Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita sudah masuk pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak ibu di kelas 3 masih bersama Ibu Rani Rasyidah Sabrina. Nah, anak-anak, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Nah, coba perhatikan terlebih dahulu benda-benda yang ada di layarmu ini. Nah, perhatikan di dalam bukumu juga ada ya nak, di halaman 1. Ya, banyak sekali benda-benda yang ada di pasar. Ini adalah lingkungan pasar. Anak-anak ibu melihat apa saja? Bagus, ada balon, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada ayam, ada daging, ada timbangan. Ya, banyak sekali benda-benda yang ada di pasar. Sekarang kita lihat benda-benda di sekitar kita. Mari kita kaji terlebih dahulu, apakah benda itu? Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi anak-anak ibu, yang merupakan benda-benda di sekitar kita adalah manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda. Begitu juga dengan batu, gelas, dan buku adalah benda. Nah, benda-benda itu menempati ruang ya anak-anak. Jadi, cara membedakan benda dengan bukan benda adalah melihat apakah dia menempati ruang dan mempunyai massa. Sedangkan benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jika dia tidak menempati ruang dan memiliki massa, maka dia bukanlah benda. Bagaimana dengan cahaya dan panas? Nah, cahaya dan panas tidaklah benda karena dia tidak bisa menempati ruang, dia tidak menempati ruang dan juga tidak mempunyai massa. Ya. Oke, anak-anak, kita masuk. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, perhatikanlah. Ada panas api unggun, lalu ada minyak goreng, ada cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Kira-kira benda mana saja yang merupakan benda dan mana saja yang bukan merupakan benda? Mari ibu contohkan. Panas api unggun bukanlah benda karena dia tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Nah, yang tadi mari kita kaji terlebih dahulu ya. Minyak goreng adalah benda. Karena apa? Minyak goreng menempati ruang dan memiliki massa. Bagaimana dengan cahaya lampu? Cahaya lampu bukanlah benda, anak-anak. Ember bagaimana? Ember adalah benda. Es, benda. Balon, benda. Suara bukanlah benda karena dia tidak
menempati ruang. Radio bagaimana? Radio adalah benda, hewan adalah benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Nah, jadi selain menempati ruang dan memiliki massa, benda-benda mempunyai bentuk, mempunyai warna, dan ukuran tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan ciri fisik, sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, anak-anak perhatikan di halaman 3 ada gambar benda-benda yang berukuran kecil dan juga besar. Ada lemari yang berukuran besar. Ada buku yang berukurannya kecil. Bagaimana dengan bentuk? Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, ada yang berbentuk bola, itu berbentuk lingkaran, lalu ada rambu berbentuk apa? Segitiga. Lalu ada dompet berbentuk persegi dan ada jam waker atau jam ya, itu berbentuk segitiga lagi. Ada lukisan, ada catur, ada batu. Nah, anak-anak, jadi banyak sekali ya bentuk-bentuk benda di sekitar kita. Warna, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Nah, ada warna biru, ya, ada warna abu-abu, ungu, orange, dan juga apa lagi itu anak-anak? Ya, oranye ya. Nah, bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, ini adalah pengelompokan dari benda-benda. Nah, karena sekarang kita lagi dalam masa pandemi dan anak ibu di rumah, sekarang ibu minta anak-anak ibu membuat pengelompokan di rumahnya saja. Buatlah misalkan kelompok 1 benda berdasarkan ukuran, lalu yang kedua benda berdasarkan bentuk, lalu yang ketiga benda berdasarkan warna. Nah, kerjakan jika disuruh oleh gurumu ya. Nah, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat, fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini. Jadi benda itu ada jenisnya ya. Benda hidup dan benda tak hidup. Lalu sifat fisiknya apa? Ada berdasarkan ukuran, lalu berdasarkan bentuk, dan juga ada berdasarkan warna. Bagaimana dengan cirinya? Mempunyai massa dan juga menempati ruang. Bagus sekali ya jika anak-anakmu bisa melengkapi tabel ini. Nah, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini anak-anak? Ada roll, ada meteran, lalu ada alat untuk mengukur ya. Benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter anak-anak. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, tuliskanlah satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, pada kotak ini kita dapat melihat bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur. Perhatikanlah hasil pengukuran pada gambar benda di bawah ini anak-anak. Nah, di gambar yang pertama kita akan melihat benda yaitu penghapus. Penghapus kita ukur dari 0 hingga jarak terpanjang yang ada pada penggaris. Nah, kira-kira berapa anak-anak? 0 sampai 3 cm. Berarti dia adalah 3 cm. Begitu juga dengan krayon. Nah, ada krayon berwarna hijau di gambar yang kedua. Kita ukur dari 0 hingga jarak paling di ujungnya, yaitu 7 cm. Jadi, panjang benda itu adalah 7 cm. Begitu juga dengan gambar yang ketiga, 4, 5, dan 6 anak-anak. Mari kita cobakan ya. Benda dapat dibuat dari macam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, dan juga kaca, plastik, dan lain-lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Nah, tahukah anak-anak ibu apa alat musik ritmis? Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis ya anak-anak.
Nah, ada keroncong, ada gendang. Nah, ada alat-alat yang bisa digunakan untuk sebagai alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik ini? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk berlatih dengan tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, kalau K atau simbol tangan dengan 5 jari artinya ketukan kuat. Kalau ada 2 berarti ketukan sedang dan 1 ketukan lemah. Nah, jika seperti ini lihatlah pola dan ikutilah pola irama berikut ini anak-anak. Pola 1 ada KM, KM, dan KM. Berarti anak-anak ibu ketuk kuat, lalu ketuk sedang, ketuk kuat, ketuk sedang, dan ketuk kuat, ketuk sedang lagi. Begitu juga dengan pola kedua dan pola ketiga. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda anak-anak. Nah, bersama kelompokmu, mari kita buat pola irama sendiri. Oke, mari kita berlatih tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Kita akan mengiringi lagu teka-teki. Nah, ciptaan dari Ibu Sud anak-anak. Nanti akan Ibu kirimkan bagaimana